Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azilia Putri dengan NIM 220404501038. Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D angkatan 2022. Di mana di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang senyuman dan empati. Yang pertama adalah senyuman, di mana senyuman di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Tanuzi. Di tengah kehidupan seperti ini, di mana seringkali ditemukan seseorang yang memiliki daya senyum yang rendah dan kurang memberikan senyuman kepada sesama manusia. Sebagian masyarakat juga bahkan ada yang memiliki persepsi bahwa orang yang terlalu sering tersenyum adalah seseorang yang memiliki niat jahat, atau bahkan sampai ada yang tanggapannya bahwa orang yang sering tersenyum adalah teroris. Namun jika dilihat dari segi positif, tersenyum memiliki begitu banyak manfaat, di mana senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal, di mana tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan, di mana senyuman juga merupakan salah satu alat untuk memikat daya tarik konseli untuk yang selanjutnya meningkatkan kepada hubungan interpersonal, di mana senyuman juga merupakan ekspresi wajah positif dan isyarat nonverbal yang paling mudah dikenal sebagai isyarat keramahan. Selanjutnya yaitu empati, di mana empati diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat memprioritaskan dirinya dalam posisi orang lain dan memahami pengalaman orang tersebut, di mana empati sebagai kemampuan memahami perasaan dan permasalahan orang lain dan berpikir dengan sudut pandang mereka, serta memberikan penghargaan baik itu yang terhadap perbedaan yang ada ataupun yang tidak. Jadi, seseorang yang memiliki empati tidak hanya cukup menghayati perasaan dan meletakkan dirinya pada posisi orang lain. Ia juga berusaha menggali apa yang dipikirkan orang lain dengan tulus, sehingga dapat memahami masalah tersebut dari berbagai sudut pandang, utamanya dari sudut pandang objek empati, di mana ada dua tahapan dalam empati. Yang pertama yaitu penghayatan, di mana konselor mengalami perasaan yang sama dengan klien, misalnya keadaan marah ataupun keadaan sakit hati. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah menekankan pada kesadaran kognitif, melihat dunia klien bagaimana ia melihatnya. Selanjutnya bahkan kepada pandangan yang lebih realistis. Selanjutnya komponen empati, di mana ada beberapa komponen dalam empati. Yang pertama yaitu intensitas untuk memahami kerangka perilaku konseli, di mana yang kedua yaitu kesimpulan dan klarifikasi, yang ketiga ketelitian logika, yang keempat di sini dan sekarang, yang kelima pusat pembicaraan, yang keenam pilihan kata-kata, yang ketujuh suara, yang kedelapan cara mengeksplorasi, dan yang terakhir yaitu adalah pengaruh atau fasilitas atau biasa juga disebut dengan penghambat, di mana adapun pengalaman empati terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu tempat paling dangkal dari empati yaitu understanding atau biasa juga disebut dengan mengerti. Yang kedua yaitu tempat pertengahan dari empati, di mana yaitu emotional identification. Yang ketiga yaitu tempat yang paling dalam dari tempat yaitu compassionate empathy. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek-aspek empati,
di mana aspek-aspek empati dapat diidentifikasi 6 aspek, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri, di mana memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Yang kedua, kemampuan menerima keadaan, posisi, dan keputusan orang lain, hasil dan apa yang bisa dilihat, diperhatikan, dirasakan, mempengaruhi keputusan dari orang biasa, menerima dan menolak. Yang ketiga, kepercayaan, di mana empati lahir karena adanya rasa percaya. Yang keempat, yaitu komunikasi, di mana komunikasi tercermin dari bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Yang kelima, yaitu perhatian, di mana orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitaran, kemudian ia merasakan dan berempati. Yang keenam, yaitu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain, di mana setelah melihat dan mendengar hal tersebut, memperhatikan orang dan mendapatkan pembenahan sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkan sikapnya. Yang terakhir, yaitu menumbuhkan kemampuan empati, di mana ada 10 petunjuk untuk memperbaiki kemampuan berempati kita. Yang pertama, yaitu menyadari sepenuhnya emosi, mana keinginan atau yang mana yang harus kita biarkan juga untuk tumbuh pada orang lain. Yang kedua, yaitu mendengarkan pendapat orang lain, di mana walaupun sebenarnya kita tidak setuju dengan apa yang ia katakan oleh orang lain tersebut, kita harus mendengarkannya terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan sebelum memberikan penilaian kepada pendapat orang lain tersebut. Yang ketiga, yaitu memerhatikan orang lain di jalan. Yang keempat, yaitu menilai orang lain, di mana janganlah hanya berdasarkan kepada lurusnya saja, karena lebih penting lagi untuk mengetahui sikap dasar seseorang tersebut, dan hanya akan mendapatkan melalui pembicaraan dengan tanya jawab yang menarik. Yang kelima, yaitu melihat film pendek di televisi. Yang keenam, menanyakan kepada diri sendiri mengapa dalam suatu situasi tertentu memberikan reaksi tertentu. Yang kedelapan, mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri. Jika tidak menyukai seseorang, cobalah mencari sebab-sebab dalam diri kita sendiri. Yang kesembilan, mencari sebanyak mungkin keterangan tentang sebelum melakukan penilaian tentang orang lain. Dan kesepuluh, mengingat selalu bahwa tiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan selanjutnya mempengaruhi tingkah lakunya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.